Yo, sobat mengukir prestasi. Eja bareng tim dari TVRI berkunjung ke salah satu SMA unggulan. Berbagai aktivitas mereka bakal Eja kasih tahu nih buat kalian. Dijamin sekolah kita kunjungin ini seru abis. Ini dia sekolahnya sob. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat. Halo sobat mengukir prestasi. Sekarang ketemu lagi bersama saya Remiza. Tentunya di Mengukir Prestasi Pasti Bisa. Nah, hari ini saya ada di salah satu sekolah unggulan di Kota Bontang. Pasti kalian penasaran dan kita ikutin aja kegiatannya hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Mengukir Prestasi Pasti Bisa. Ngerti banyak hal guruku. Sobat, SMA Negeri 2 Bontang terletak di Jalan HM Ardan, Kota Bontang. Sekolah yang memiliki tagline smart, simpati, mandiri, aktif, dan religius. Sangat asri loh sob. Eja kasih tahu ya, sekolah ini dilengkapi berbagai macam fasilitas yang tentunya menunjang proses belajar mengajar. Fasilitas lengkap dengan guru-guru terbaik tentunya. Pasti juga muridnya banyak yang memiliki prestasi. Mau tahu siapa aja sobat kita yang berprestasi di sekolah ini? Check it out! Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Halo Sobat Mengukir Prestasi. Nah, sekarang saya bersama dengan siswi yang berprestasi di SMA Negeri 2 Kota Bontang. Nah, gimana sekarang kita langsung aja kenalan dengan mereka bertiga nih. Boleh kenalin nama, terus kelasnya dari mana? Oke. Halo, perkenalkan saya Anita Febrianti dari kelas 12 IPA 1 dan sedang menjadi siswi dari SMA Negeri 2 Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Nabila Aulia Salim. Sekarang duduk di bangku kelas 11 di IPA 1 dan sekarang menjadi siswa SMA Negeri 2 Bontang. Hai, saya Ananda Natalia Rama, saya kelas 12 IPS 1, saya sebagai siswi di SMA Negeri 2 Bontang. Nah, kalian bertiga nih kan siswi berprestasi di sekolah ini. Nah, kalau boleh tahu, prestasi apa yang kalian miliki selama kalian sekolah di sini? Oke, mulai dari saya Ya. ya. Kalau saya sendiri dimulai sejak kelas 10 SMA, saya waktu itu mengikuti Duta Genre Kota Bontang. Yes, Duta. Yes, alhamdulillah mendapat juara favorit putri. Dan sebenarnya untuk Duta ini saya sudah persiapkan dari sejak SMP karena mengikuti PIK remaja sendiri. Oke. Prestasi yang dimiliki. Kalau Bibil sendiri itu waktu kelas 10 kelas 10 SMA, Bibil pernah ngikutin Duta Peduli Sampah Kota Bontang. Alhamdulillah jadi finalis 12 besar. Lalu Bibil ditarik ke dalam Forum Anak Kota Bontang dan menjabat sebagai koordinator dari SIE Kesehatan. Nah, dari situ Bibil juga ditarik ke Forum OSIS Kota Bontang. Alhamdulillah Bibil terpilih menjadi Ketua Umum Forum OSIS Kota Bontang pertama perempuan. Jadi kalau saya sendiri, dari saya sebenarnya mengukir prestasi di bidang kesenian, khususnya di seni tari itu sejak kelas 7 SMP. Kemudian saya mengembangkan itu di SMP dan SMA yang saya tempati saat ini. Jadi sejak kelas 10 saya sudah mengikuti FLS 2N. Kemudian saya saat kelas 11 mengikuti OSNK hingga OSNP itu 2 tahun sama tahun ini di bidang geografi. Kemudian untuk sekarang saya melatih tari di beberapa sekolah. Nah, kalian bertiga nih kan berprestasi banget ya, udah dari SMP disiapkan 3 tahun. Nah, pasti di setiap persiapan itu ada pengalaman. Nah, ceritain dong pengalaman yang kalian miliki selama persiapan. Oke, kalau saya sendiri tadi sesuai dengan yang saya bilang, untuk Duta Genre saya sudah persiapkan dari SMP, dari kelas 7 SMP juga. Waktu itu pertamanya nggak terlalu paham apa itu PIK-R dan bagaimana isinya. Cuman ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung juga sebagai pengalaman nantinya gimana. Ya, jadi diikuti sampai kelas 8 mencoba Duta Genre, ikut Duta Genre, cuman belum rezekinya, belum kepilih sebagai finalis. Tapi tidak berhenti dari situ, saya mencoba lagi dan masuk ke SMA Negeri 2 Bontang dan ikut di PIK-R lagi. Saya coba lagi di kelas 10 dan akhirnya alhamdulillah terpilih menjadi Duta Genre Kota Bontang. Mantap tuh, persiapannya matang banget ya. Kalau sebelahnya? Kalau saya sendiri
Pengalaman dari SMP sempat menjadi ketua dari Duta Lingkungan Hidup. Ketua lagi. Iya, ketua. Aduh, sekarang Pertama waktu ketua. kelas 8 SMP. Nah, dari situ Bibil dijadikan juru bicara, dijadikan leader untuk memotivasi teman-teman di SMP, baik itu dari kelas 7 sampai kakak kelas 9. Nah, dari situ Bibil juga sempat ditarik di OSIS karena Bibil punya bakat di bidang public speaking. Jadi Bibil ditarik masuk ke dalam OSIS dan alhamdulillah di OSIS Bibil jadi koordinator dari SIE Apresiasi Seni Budaya. Nah, setelah itu pandemi kan ada nih Kak. Ya, pandemi. Jadi Bibil gabut tuh di rumah. Jadi Bibil cari di media sosial tentang oprek organisasi di luar dari lingkungan sekolah. Nah, kebetulan situ ada Bibil lihat Open Recruitment Forum OSIS Kota Bontang. Bibil bergabung dan alhamdulillah keterima masuk dalam SIE bidang kewirausahaan. Nah, setahun menjabat, Bibil kembali lagi ke forum OSIS, mengikuti forum OSIS dan alhamdulillah kemarin terpilih menjadi ketua umum perempuan pertama di Kota Bontang. Dan dari situ Bibil berlatih lagi mengenai public speaking, kepemimpinan. Setelah itu Bibil juga mengikuti pelatihan IT dan teman-teman forum OSIS Kota Bontang juga ini keseluruhan juga mengikuti sama hal-hal yang Bibil ikutin. Kami melakukannya di Stitek, terus kadang juga kami diajak oleh wali kota. Terus Bibil sendiri juga waktu itu sempat ngeliat tuh kalau misalnya ada Indonesia Student Leadership Camp, camping untuk para ketua OSIS. Nah, situ awalnya Bibil gimana ya, nggak mau ngikut karena masih ragu sama diri Bibil sendiri. Tapi Bibil tanya ke kakak pendamping, Kak, Bibil ikut nggak? Kak, gimana Bibil ikut nggak? Terus Bibil mikir sampai H-1 pendaftaran baru Bibil, duh ikut aja deh. Pas H-1 ya? Iya, ikut aja deh. Terus Bibil tulis esai. Bibil nggak pernah nulis esai sama sekali, jadi nggak tahu pengalaman sama sekali tentang esai. Terus buat video, terus alhamdulillah kemarin tuh Bibil baru pertama kali coba dan keterima lolos. Nah, terus habis itu Bibil melakukan sesi pendaftaran mengenai administrasi dan alhamdulillah Bibil lolos dalam 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia mewakili Kota Bontang serta Kalimantan Timur. Mantap. Udah SMA banyak banget ya prestasinya ya. Itu waktu kelas 10. Oh, pas kelas 10 berarti pas SMP. SMA juga kan banyak pasti. Kelas 10. Nah, sebelahnya pengalaman selama meraih prestasi apa? Jadi kalau saya sendiri ya tentunya sangat tidak mudah untuk membagi waktu untuk dalam bidang akademik dan non akademik ya. Jadi saya setiap hari itu pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu sore kan ya Kak. Ya. Jadi kita pulang sekolah itu sore, kemudian malamnya saya membagi waktu antara belajar dan latihan. Jadi saya latihan itu malam, kadang sore. Jadi waktu untuk nongkrong sama teman-teman itu 0,1%. Jadi jarang banget yang namanya nongkrong ke kafe-kafe kayak gitu, jarang. Jadi setiap malam saya hanya berlatih karena kebetulan saya ada sanggar atau komunitas gitu, sanggar tari. Jadi dari situ juga membangun saya sehingga saya juga berprestasi di situ dan membawa nama sekolah. Nah, kalau untuk bidang akademiknya saya membagi waktu itu tuh saat belajar. Jadi belajar kalau ada jam kos atau istirahat saya pakai untuk kerjakan tugas, jadi berlatih soal. Kalau teori sendiri itu sebenarnya agak jarang, lebih sering ke berlatih soal. Sampai malam saya berlatih soal, tapi bukan berarti diri saya juga tidak dipikiri, enggak. Jadi ngebagi non akademik dan akademik. Ya. Jadi kalau misalnya untuk tari sendiri juga kadang saya pulang sekolah kan kemarin ini Bontang ada HUT itu, ulang tahun Bontang ada 1000 penari tari Jepang. Dan saya setiap pulang saya langsung ke sekolah ini itu ngajar sampai malam. Jadi pas malam itu saya belum selesai sampai situ. Jadi malam saya latihan lagi untuk anak-anak saya besoknya kayak gitu. Jadi termasuk udah punya murid. Jadi kalau kemana-mana ketemu teman Kak Lia gitu. Jadi senang gitu. Senang gitu ya? Senang banget. Jadi ya itulah satu kebanggaan buat saya. Yang penting bisa bagi waktu untuk diri sendiri. Ya, nah, terakhir nih. Apa motivasi kalian buat teman-teman di rumah yang lagi nonton untuk mengukir prestasi lebih banyak lagi dalam dirinya masing-masing? Oke, kalau dari saya sendiri ya mungkin
jangan pernah takut untuk mencoba pengalaman, untuk mencoba hal baru, karena tidak ada yang tahu ke depannya itu gimana. Betul. Rezeki juga nggak Ya, kemana. betul. Kalau memang saat ini kalian gagal, itu bukan berarti akhir dari perjuangan kalian. Kalian bisa mencoba lagi, kalau ada kesempatan dicoba. Itu bisa jadi buat prestasi ke depannya. Betul. Motivasi. Ya, kalau dari Bibil sendiri, ya coba aja dulu. Karena kemampuan kita tuh nggak ada yang tahu. Karena dari pengalaman Bibil sendiri, Bibil ngerasa Bibil tuh nggak bisa. Bibil pesimis sebenarnya. Tapi karena Bibil coba, Bibil asah, akhirnya Bibil bisa. Nah, maka dari itu, buat teman-teman nih penonton, coba aja dulu lakuin apa yang kalian tekuni dan apa kalian yang nggak bisa, tapi kalian penasaran dengan hal itu. Jadi kesempatan tuh bisa datang kapan aja dan keberhasilan juga bisa datang kapan aja, seperti itu. Ya, jadi kalau motivasi dari saya, kita semua punya 24 jam, setiap manusia mempunyai 24 jam. Jadi kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Dan kalau kalian bisa, saya pasti bisa. Ya, betul. Berarti harus yakin, optimis, serta harus belajar dari pengalaman apa yang kita pernah alamin. Oke. Nah, Sobat Mengukir Prestasi, kita sudah berbincang-bincang dengan siswi dari SMA Negeri 2 Kota Bontang. Nah, mereka ini bertiga ini banyak sekali prestasi yang mereka milikin. Nah, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Mengukir Prestasi pasti bisa. Kita yel ya, oke? Mengukir prestasi pasti bisa! Sekolah ini memiliki berbagai ekskul. Kita bisa lihat di lapangan berbagai ekskul olahraga yang mereka lakukan, Sob. Dan ekskul olahraga ini, mereka pasti telah memiliki prestasi yang cukup banyak, Sob. Tubuh sehat, prestasi oke. Selain ekskul olahraga, Sob, mereka juga memiliki ekskul seni. Tentunya mereka yang bergabung ekskul seni ini memiliki kreativitas tinggi, Sob. Seperti salah satu ekskul seni tari, Sob. Bukan hanya itu saja, Sob. Di sekolah ini, banyak banget ekskul yang memiliki potensi dan melahirkan siswa-siswi berprestasi, Sob. Salut ya. Oh iya, Sob. Sekarang Eja mau ajak kalian bertemu dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bontang. Yuk, ikutin Eja terus ya. Oke, Sobat Mengukir Prestasi, kali ini saya bersama Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Kota Bontang. Nah, kita langsung kenalan aja ya sama Ibu. Bu, boleh kenalin, Bu, nama Ibu? Nama saya Suyani, kalau pangkatnya MPD, Ibu Suryani. gelarnya MPD. Ya. Bu, saya mau bertanya tentang sekolah SMA 2 Bontang ini, Bu. Kalau misalnya, tadi kan saya lihat banyak sekali, Bu, anak-anak yang berprestasi itu, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, prestasi apa aja sih, Bu, yang di sini yang paling anak-anak banyak raih, Bu? Oh ya, kalau prestasi sekolah dulu ya. Nah, sekolah kami ini, atau SMA Negeri 2 Bontang ini adalah sekolah adiwiyata mandiri sejak tahun 2015. Nah, lalu karena ada peraturan baru dari Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami disamakan atau diputihkan menjadi sekolah yang kategori adiwiyata mandiri tahun 2019. Nah, itu untuk sekolah. Di samping itu, untuk prestasi sekolah itu barusan hari ini kami juga
masuk sebagai juara 1 untuk lomba sekolah sehat di Bontang Selatan. Nah, di samping prestasi-prestasi lainnya kaitannya dengan sekolah hijau, sekolah yang sebagai titik pantau dari Adipura Kota Bontang juga sekolah kami. Kan banyak prestasi nih Bu. Kalau keunggulan dari SMA 2 Bontang ini apa Bu? Nah, kalau SMA Negeri 2 Bontang itu ciri khasnya sekolah yang berbasis lingkungan. Karena kita memang duluan waktu itu sebagai sekolah yang kategori mandiri untuk adiwiyata. Sehingga program-program kami memang untuk program lingkungan itu paling banyak dan paling didukung oleh perusahaan sekitar. Nah, perusahaan yang mendukung program lingkungan itu antara adalah KPI, Kaltim Parna Industri. Perusahaan ini memang sangat komitmen dengan lingkungan. Nah, kalau prestasi di bidang akademik untuk 3 tahun terakhir ini semakin meningkat memang. Sejak tahun 2020, anak-anak kami yang masuk sebagai siswa peserta KSN untuk nominasi provinsi semakin meningkat. Dari 3 mata lomba menjadi 6 mata lomba di tahun 2021 dan kemudian di tahun 2022 kemarin juga ada 6 mata lomba KSN. 6 mata lomba ya Bu. Nah kalau misalnya untuk dukungan sekolah untuk para siswa yang berprestasi itu seperti apa Bu? Oh ya, jadi sebagai motivasi agar anak-anak itu lebih banyak atau lebih meningkat prestasinya, kami memang menganggarkan atau memberikan reward untuk anak-anak itu. Jadi kami setiap tahun itu menganggarkan hadiah atau reward untuk anak-anak yang berprestasi itu. Di samping itu juga yang pada saat lulusan. Jadi kami ada kategori untuk prestasi akademik, prestasi di bidang olahraga atau non-akademik, dan prestasi di bidang keorganisasi. Gitu. Bu, kalau misalnya ini Bu, pialanya Bu, boleh diceritain enggak Bu ini pialanya dapat dari mana dan apa cerita dari piala ini Bu? Ya. Jadi piala yang ini, yang besar ini adalah piala atau untuk lambang penghargaan adiwiyata mandiri tahun 2015. Ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini karena sudah tahun 2015 nanti akan direakreditasi. Jadi kalau adiwiyata itu adalah penghargaan, bukan lomba. Jadi sekolah kita boleh menggunakan lambang sebagai adiwiyata mandiri ini nanti tahun 2023 harus direakreditasi ulang. Gitu. Nah Ibu, mantap Bu dari sekolah ini Bu, dapat gelar Sekolah Adiwiyata Nasional. Adiwiyata Nasional. Nah kalau Ibu kan sebagai kepala sekolah nih Bu, gimana Ibu itu menyemangatin anak-anak untuk lebih berprestasi lagi Bu di bidang akademik maupun non-akademik? Oh ya, nah untuk di bidang akademik memang sejak sisipan, sejak rapot mid semester itu anak-anak sudah mulai dicari bibit-bibitnya. Jadi saya menginfokan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran, rapot sisipan itu adalah untuk melihat atau memetakan anak-anak yang pada posisi 10 besar kelas. Nah, itu dalam tanda petik anak itu nilainya harus dijaga, dalam artian harus dijaga supaya anak-anak itu tetap berprestasi dan jangan sampai nilainya itu menurun, apalagi menurunnya sampai 2 digit. Nah itu harus segera guru BK itu harus segera memeriksa anak-anak yang mengalami penurunan itu apa sebabnya, itu harus dicek benar-benar. Lalu setelah itu biasanya itu kan di bulan-bulan Januari, nah itu kan sudah masuk semester 2. Nah itu biasanya di bulan April itu sudah mulai lomba-lomba KSN. Nah di bulan Januari itu anak-anak sudah mulai dibimbing. Nah Bapak Ibu guru sudah mulai memilih atau menentukan anak-anak yang 9 mata pelajaran yang dilombakan di KSN. Itu sudah harus punya calon minimal 5 anak. Nah itu harus dibimbing secara intensif di luar jam belajar untuk mempelajari materi KSN. Karena materi KSN itu adalah materi yang lebih setingkat di atas SMA. Jadi materinya adalah materi kuliah sebetulnya. Nah itu anak dituntut untuk lebih mandiri belajar, didampingi oleh gurunya. Nah itu strateginya. Mantap Bu tips dari Ibu ya sebagai kepala sekolah. Nah Bu, terakhir buat teman-teman yang di rumah nih Bu. Apa Ibu punya pesan buat teman-teman di rumah yang akan mengukir prestasi lebih banyak lagi Bu? Pesan Ibu gimana? Oh ya, jadi memang mengukir prestasi itu tidak bisa sendiri ya.
kita harus lebih banyak bekerja sama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru. Kita harus saling memotivasi karena anak-anak di usia SMA ini memang emosinya itu sedang berubah gitu ya. Nah, maka ketika dia sudah mulai senang belajar, nah jadi paduman saya itu anak itu senang dulu belajar. Ketika dia sudah senang, tinggal dimotivasi sedikit saja, dia akan lebih mengetahui, lebih mendalam. Jadi saya minta Bapak Ibu guru lebih memotivasi untuk membuat anak-anak itu mengenal lebih jauh apa yang dipelajarinya. Nah itu di KSN itu seperti itu. Jadi ketika anak itu sudah tahu bahwa oh ini dia bakatnya di kimia, dia bakatnya di biologi, maka Bapak Ibu guru itu harus memancing bagaimana dia supaya dia bisa lebih mendalam, lebih senang, sehingga belajar mandiri itu akan dilaksanakan secara sendiri oleh anak itu. Terima kasih Bu atas waktunya udah diberi kesempatan berbincang-bincang dengan Ibu. Nah sebelum kita akhiri Bu, kita yel-yel dulu Bu dari Mengukir Prestasi. Mengukir prestasi pasti bisa. Sobat Mengukir Prestasi. Nah, sekarang saya bersama salah satu guru di SMA Negeri 2 Bontang yang berprestasi. Nah, kita langsung aja kenalan dengan Ibu. Boleh kenalin Bu, nama Ibu? Assalamualaikum Sobat Prestasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Mikial Suyuti. Saya lahir di Kota Palopo, kemudian mengabdi di SMA Negeri 2 Bontang ini sejak tahun 2000. 2000 Bu, ya. Oke. Boleh diceritakan Bu, prestasi Ibu selama Ibu menjadi guru? Oh ya, selama saya menjadi guru, itu prestasi yang saya raih itu pernah menjadi juara 2 lomba karya tulis ilmiah. Waktu itu masih sudah lama sekali ya, tahun 2002. Waktu itu saya masih menjadi guru honor. Terus setelah itu saya membimbing siswa menjadi di bidang karya tulis ilmiah. Kemudian mereka menjadi finalis-finalis di berbagai lomba di tingkat nasional. Setelah itu, saya juga diamanahi untuk membimbing siswa di dalam Olimpiade Sains. Tahu ya Mas ya, Olimpiade Sains itu sekarang biasa waktu itu disebut juga kompetisi sains nasional. Kemudian di bidang pernah di bidang matematika, juga di bidang astronomi. Kemudian di tahun 2014 saya menjadi juara 3 guru berprestasi tingkat provinsi. Dan setelah itu juga saya diamanahi menjadi penulis soal dan revisi soal untuk Puspendik ya, waktu itu di Bank Soal Siap di Puspendik. Kemudian tahun 2019 menjadi finalis inovasi pembelajaran di Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Nasional. Tahun 2021 kemarin menjadi pembicara di Seminar Pendidikan Nasional Pendidikan Matematika di P4TK. Kemudian menjadi finalis Olimpiade Nasional Guru Matematika. Itu seperti itu. Berarti Ibu mantap banget ya Bu, dari tahun 2003 sampai 2021 berprestasi sebagai guru ya Bu? Ada jeda sebenarnya Mas, ada karena jeda. Kan di fase itu juga saya kan ada menikah, kemudian punya anak-anak kecil betul. Gitu. Jadi ada sempat vakum juga sih, cuman saya senang sekali sih memang di bidang kepenulisan karya tulis ilmiah itu konsentrasi saya senang di situ. Cuman kita kan juga tetap harus membagi dengan bagaimana mencerdaskan anak-anak gitu, seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya, tapi sebelum kita akhiri, boleh kita yel dulu ya Bu, Mengukir siap. Prestasi. Mengukir prestasi pasti bisa. Sobat Mengukir Prestasi, siswa-siswi di sekolah ini sangat aktif loh. Tapi mereka tentunya tidak mau ketinggalan pelajaran. Apalagi guru-guru sangat disiplin. Dan mereka juga dilengkapi berbagai fasilitas. Sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Jadi sob, prestasi akademik hebat, prestasi non-akademik juga keren. Gimana dengan kalian? Terus belajar dan berprestasi ya. Mondo Smart! Siap, mandiri!
Ada sobat mengukir prestasi. Oke, sobat mengukir prestasi. Tadi kita sudah lihat prestasi-prestasi dari siswa dan siswi SMA Negeri 2 Kota Bontang. Pasti kalian penasaran kan dengan prestasi-prestasi selanjutnya. Tunggu kami di sekolah kalian tentunya di Mengukir Prestasi Pasti Bisa.